Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel YouTube kami, di channel YouTube IKLKS Kota Palembang. Jadi sekarang IKLKS Kota Palembang buat channel YouTube untuk berbagi video mengenai kepemimpinan, cara berorganisasi, dan hal-hal yang lainnya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, yang baru datang, yang baru nonton channel kami, silahkan di subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video yang bakal kami upload, yang tentu bakal mengedukasi teman-teman, sharing-sharing pengalaman, bagi-bagi ilmu untuk pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini. Oke, di video ini kita bakal membahas tentang mungkin dasar-dasar dulu kayak tentang berorganisasi. Untuk di video kali ini kita kedatangan narasumber salah satu tokoh pemuda yang ada di Kota Palembang, khususnya Kakak Andari Susanto sendiri selaku Ketua PBI IKLKS Kota Palembang untuk periode 2019-2022. Apa kabar Kak Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kak ya. Sapa dulu Kak teman-teman yang nonton. Jadi halo kaum milenial khususnya Kota Palembang. Jadi di sini mungkin karena ini video yang pertama kali, mungkin kita bahas dasar dulu tentang organisasi gitu kan. Jadi kita bakal mungkin kan selama ini adik-adik ataupun teman-teman dari pelajar menyaksikan kakak tuh di materi Kak, selama kegiatan pemateri. Nah, di sini kita lebih santai, lebih suasana yang lebih rileks, ngopi, ngolah pikiran ya. Bukan Ngobrol inspirasi. Oh, ngobrol inspirasi, siap. Jadi kita bakal sharing-sharing. Mungkin kalian kalau ada yang ingin ditanyakan silakan nanti di komen di bawah. Nanti kita bakal bahas di video yang selanjutnya. Tidak usah panjang lebar untuk memperkenalkan Kak Ari. Mungkin kalian juga sudah mengenali Kak Ari. Kalau ingin lebih lanjut silakan di follow IG-nya Boleh? di bawah. Ada di deskripsi nanti. Ya. Jadi Kak, sebelum kita membahas organisasi itu lebih jauh, lebih detail, mungkin Kakak bisa cerita sedikit nih, bagi cerita untuk teman-teman viewers. Kayak mana sih proses Kakak bisa mengenal yang namanya organisasi itu sendiri gitu? Kalau berbicara bagaimana proses mengenal organisasi sih, dari SD pun sudah mulai aktif berorganisasi ya. SD itu saya aktif di kegiatan kepramukaan dari mulai SD. Kebenaran saya SD itu madrasah. Jadi di madrasah itu salah satu ekstra kurikuler yang wajib diikuti oleh siswanya itu kegiatan pramuka. Kemudian juga dari SD saya juga udah mulai ini sih ikut-ikut drum band, marching band kan. Kemudian lanjut ke SMP. Di SMP juga karena memang dari SD sudah ada gimana ya? Kalau berbicara tentang organisasi itu seperti ada magnet untuk menarik saya aktif di dalamnya. SMP saya aktif di OSIS juga kan, di kegiatan OSIS SMP, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMP saya ikuti. Kemudian lanjut ke tingkat atas, saya melanjutkan sekolah di sekolah menengah kejuruan. Menengah kejuruan salah satu sekolah swasta di Kota Palembang. Saya mengambil jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Nah, di sana sebenarnya awal mula memang saya memahami bagaimana berorganisasi dengan baik, bagaimana memang ada ketekunan, ada keseriusan di dalam organisasi itu sebenarnya pas SMK. Ya di SMK pun saya masuk di dalam kepengurusan OSIS. Waktu kelas 10 itu ada seleksi untuk jadi pengurus OSIS, saya ikut dan alhamdulillah terpilih jadi salah satu pengurus OSIS. Nah, kemudian pada saat kelas 10 itu ada salah satu senior di sekolah kan. Dia waktu itu kebenaran juga ketua OSIS saya pada saat saya kelas 10, dan saya melihat dia pakai salah satu seragam. Nah, seragam pakai ke sekolah. Saya bertanya kepada beliau, "Kak, ini seragam apa?" kata saya. Dijawabnya, "Oh, itu ini salah satu seragam organisasi kepemudaan yang ada di Kota Palembang." "Apa?" kata saya. "Ini seragamnya IKLKS," kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan IKLKS bla 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 panjang lebar, dan saya tertarik. Nah, kemudian ada semester genap pada waktu itu kalau nggak salah, memang ada kegiatan latihan kepemimpinan siswa angkatan 13 pada waktu itu tahun 2014, dan beliau menawarkan kepada saya untuk ikut. Nah, ada kesempatan emas ini langsung saya tangkap, walaupun sebenarnya pada awalnya saya sendiri belum mengetahui secara mendalam apa sih LKS, apa sih KRKS.
kemudian ikut ke pelatihan selama 3 hari waktu itu, kemudian hari ketiga menginap, hari keempatnya dikukuhkan jadi alumni, dan mulai dari situlah aktif organisasi di KLKS, ikut kegiatan-kegiatan, naik ke kelas 11 ada pemilihan ketua OSIS di sekolah saya. Ya, pemilihan ketua Jadi OSIS. kakak mencalonkan diri jadi sekolah. Ya, jadi pada saat pemilihan ketua OSIS itu sebenarnya awalnya saya tidak ada niatan untuk menjadi ketua OSIS, karena di kepengurusan OSIS sendiri sebelumnya saya hanya anggota di dalam bidang yang ada di OSIS itu kan. Tapi berkat adanya gimana ya, termotivasi sih dari kawan-kawan di IKLKS khususnya, karena rata-rata kawan-kawan di IKLKS itu adalah pengurus OSIS inti, ketua, sekretaris bendahara dan lain sebagainya, ada ketua MPK, ketua Paskibra. Saya termotivasi kenapa saya tidak juga untuk menjadi ketua OSIS di sekolah saya. Pada saat itu mencalonkan diri jadi ketua OSIS, dan alhamdulillah suara mayoritas memilih saya untuk menjadi ketua OSIS. Ya, alhamdulillah. Nah, dari situ mulai lagi belajar berproses, baik di OSIS, di KLKS pun saya masih aktif. Mulai banyak mengenal orang-orang baru, mengenal kawan-kawan baru dari sekolah lain, kenal organisasi lain yang ada di Kota Palembang kan. Ya dari situlah mulainya belajar kan, mulai memahami bagaimana berorganisasi yang benar, bagaimana menjalankan roda organisasi, bagaimana mengetahui fungsi kita di dalam organisasi. Dari situ ya ceritanya. Oke enggak. Jadi setelah berdasarkan pengalaman kakak selama mengikut organisasi ini kan, jadi pasti sudah banyak lah mengalami pasang surutnya di organisasi ini. Pasti kan ya? Yeah. Nah jadi kalau menurut kakak kenapa sih kak kita tuh harus ikut organisasi gitu kak? Terus terutama untuk teman-teman yang masih sekolah nih, yang masih pelajar, yang kelas 10, kelas 11, apa sih pentingnya organisasi itu sih kak menurut kakak? Jadi ketika muncul pertanyaan tentang mengapa sih kita harus berorganisasi, apa sih pentingnya kita dalam berorganisasi, sebenarnya saya tidak akan menjawab dengan teori-teori ya, karena bagi saya memang tentang manfaat berorganisasi itu apa yang sudah saya rasakan selama saya berorganisasi kan. Selama saya berorganisasi, manfaat yang paling nyata, kemudian hal yang paling awal saya rasakan, paling bisa saya tunjukkan kepada orang lain, yang jelas ketika saya berorganisasi saya akan ketemu dengan orang-orang baru. Saya akan relasi ya? Iya, akan bertambah teman, bertambah keluarga. Yang jelas seperti itu. Ketika kita berorganisasi tentunya akan banyak bertemu dengan orang-orang dengan bermacam-macam karakter, berbagai macam sifat ya. Nah, disinilah kita bisa merasakan bahwasanya ketika berorganisasi bagaimana kita harus bisa memanage, harus bisa memahami dengan berbagai macam karakter ini, dengan berbagai macam sifat ini, bahwasanya ya inilah fungsi kita berorganisasi. Bagaimana kita bisa mengimplementasikannya, bahwasanya berorganisasi itu adalah cara kita untuk bisa memanage diri, cara kita untuk bisa bagaimana memfilter diri, bahwasanya setiap orang yang kita temui, setiap orang-orang yang kita jumpai dalam organisasi ini akan memiliki dampak positif untuk diri kita. Tentu kita harus bisa mengambil manfaat positif untuk diri kita, itu yang pertama. Kemudian pentingnya, manfaatnya kita berorganisasi. Di dalam kita berorganisasi, tentu kita akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin ya tidak kita dapatkan di bangku pendidikan formal. Ya, pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di bangku pendidikan formal. Nah, di dalam kita berorganisasi banyak hal-hal yang mungkin kita sadari atau tidak kita sadari, justru itu menjadi suatu ilmu baru, menjadi suatu pengetahuan baru bagi diri kita, yang sebenarnya di dalam kehidupan nyata nantinya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal inilah yang akan kita gunakan, hal-hal inilah yang akan kita manfaatkan ke depannya. Bahwasanya ketika kita berorganisasi yang awalnya ya mungkin seperti hari ini saja, yang mungkin sebelum organisasi tidak usah berbicara panjang lebar seperti ini. Untuk bisa bertemu dengan orang banyak, untuk menyampaikan suatu hal atau suatu pesan kepada orang banyak saja mungkin kita malu, kita ragu, kita gugup kan. Nah, tapi ketika kita berorganisasi, kita akan menjadi terbiasa ya menyampaikan pemikiran kita menyampaikan pendapat kita di depan muka umum.
Itu menjadi hal yang biasa. Dasarnya kita berorganisasi itu bahwasanya bagaimana kita mengatur sumber daya yang ada di dalam organisasi itu. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Karena esensi kita berorganisasi adalah bagaimana kita mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, dari berorganisasi inilah kita nantinya ketika kita sudah terjun ke masyarakat, kita terjun ke dunia kerja misalnya, kita sudah terbiasa. Karena dari organisasi kita sudah diajarkan bagaimana untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang kata saya di awal tadi, berbeda karakter, berbeda sifat, tapi kita bisa bekerja secara bersama-sama dengan mereka. Jadi seperti itu sih yang memang dampak atau manfaat yang secara nyata yang saya rasakan, yang saya dapatkan, dan yang saya alami ketika saya berorganisasi. Ya mungkin kakak pernah dengar juga kak ya. Jadi saat ini banyak bermunculan fenomena kayak adik-adik ataupun teman-teman SMA itu banyak yang mulai mengikuti organisasi hanya sekedar eksistensi belaka kak. Hanya ikut-ikutan teman, hanya ingin keren gitu, nah ikut organisasi keren, pakai baju, pakai alma mater, OSIS gitu. Nah. Bagaimana sih tanggapan kakak tentang fenomena tersebut dan bagaimana proses berorganisasi yang baik itu dalam mengikuti organisasi itu sendiri? Oke, jadi poin pertama yang harus kita pahami bahwa ketika kita ikut berorganisasi bukan berarti kita ikut-ikutan. Ya, jadi ketika kita ikut berorganisasi bukan berarti kita ikut-ikutan. Mungkin ya pada awalnya saya tadi juga mengatakan ketika awal saya berorganisasi yang memang secara sungguh-sungguh itu justru awalnya memang karena ikut yang tadi disebutkan Dimas bahwa ikut-ikutan kakak kelas karena melihat kakak kelas. Ya, oke lah, it's okay. Awalnya mungkin itu motivasi kita berorganisasi awalnya itu. Tapi yang terpenting ke depannya bahwasanya ketika kita berorganisasi itu kita harus memiliki kesungguhan di dalam organisasi. Bagaimana ketika kita berorganisasi kita bisa memaknai secara mendalam apa sih organisasi yang kita ikuti ini? Ya, bagaimana sih organisasi ini cara menjalankan dan sebagainya, kita harus memahaminya secara mendalam. Kemudian kita proses di dalam berorganisasi. Yang paling penting, kita harus memiliki kesungguhan dulu bahwasanya kita ada di dalam organisasi itu ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk berproses, dan ada keinginan untuk lebih maju lagi ke depannya. Nah, jadi ketika kita sudah berorganisasi, kita itu harus bisa memaknai selama berorganisasi itu apa sih perubahan-perubahan yang sudah kita dapatkan, apa sih pengalaman-pengalaman, apa sih ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di dalam organisasi itu. Jadi kita harus memaknai. Tapi yang paling pertama harus kita pahami dulu apa esensi dari organisasi yang kita ikuti itu. Bagaimana organisasi itu mengatur jalannya roda organisasi itu sendiri. Kita harus memahami. Yang jelas ketika kita berorganisasi kita cari tahu dulu bagaimana peraturan di dalam organisasi itu. Kita pahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kita cari tahu bagaimana awal mulanya berdiri organisasi itu, siapa yang mendirikannya, apa cita-cita dari organisasi itu, apa tujuan dari organisasi itu, kita harus tahu dulu. Karena apa? Itu menjadi suatu hal yang penting bagi diri kita, karena ketika kita masuk di dalam organisasi itu, kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu awal pendiriannya. Ke depan, ketika kita ikut menjalankan organisasi itu sendiri, kita juga selain untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri, kita juga ada suatu visi di dalam diri kita ya, di dalam diri kita. Organisasi ini sukses, saya akan ikut sukses. Jadi harus ada target. Ya, kita juga harus ada visi dalam menjalankan organisasi. Bahwasanya ketika kita mengikuti organisasi itu, yang terpenting kita adalah berproses dan belajar dari organisasi itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan seluruh apa yang kita inginkan, nah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, tentu organisasi sudah memberi kepada kita, ya, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sudah dapatkan dari organisasi itu. Nah, sudah ada saatnya juga kita yang memberi organisasi itu, memberi dalam artian, ya kita organisasi yang sudah membesarkan kita, toh tidak menjadi salah kita membesarkan organisasi itu juga. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Jadi setelah kita berproses dalam organisasi itu sendiri,
pasti akan timbul yang namanya permasalahan-permasalahan kan. Itu baik yang timbul dari diri sendiri maupun yang timbul dari tekanan-tekanan dari luar. Contoh mungkin kayak kebosanan gitu, bosan, Jenuh gitu ya. jenuh di organisasi kayak gini aja. Terus kalau dari luar mungkin tekanan dari orang tua, tekanan dari keluarga, mungkin kayak bilang kenapa sih meluangkan waktu banyak untuk organisasi tapi tidak dapat uang, tidak dapat manfaat. Kayak mana sih tanggapan kakak? Malah keluar uang pribadi. Ya, keluar uang pribadi. Kayak mana sih tanggapan kakak tentang permasalahan-permasalahan itu sendiri? Ya jadi memang kalau berbicara tentang masalah tidak berorganisasi pun namanya hidup pasti punya masalah. Ada masalah ya. Ya jadi ya tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menghadapinya. Yang namanya masalah itu bagi saya setiap masalah itu muncul pasti bersamaan dengan solusinya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah kan? Ya selama saya berorganisasi sih ya banyak memang sering terjadi permasalahan-permasalahan, baik ada yang perselisihan sama-sama anggota dan lain sebagainya. Nah itu bagi saya ya suatu hal yang lumrah lah, kita berorganisasi itu bagian dari dinamika kita di dalam organisasi. Tinggal cara penyelesaiannya bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu dengan suatu objektivitas ya. Bagaimana menyelesaikan masalah itu di dalam organisasi, jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa istilahnya dianaktirikan seperti itu kan. Jadi kita menyelesaikan masalah tanpa ada masalah baru. Nah, tadi berbicara tentang masalah kebosanan, kejenuhan ya bagi saya sendiri pernah memasuki kepada fase itu dimana memang sudah merasa ngapain lagi sih organisasi, udah sih cukup. Ya, kalau bahasa Palembang sudah jadilah nak ngapain lagi ya. Jadi ya memang pada masa itu ya sudah merasa jenuh organisasi, tapi kembali lagi kepada ada rasa semangat bahwasanya proses belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, bahwasanya ketika kita belajar itu tidak ada berhentinya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina kan gitu Pak pepatahnya. Jadi ketika kita merasa jenuh, kita merasa bosan berorganisasi, mungkin ya kita butuh waktu untuk mencari selingan. Mungkin butuh refresh ya hal yang biasa lah ya, mungkin cari aktivitas lain dulu selama berapa hari atau berapa minggu untuk supaya memang tidak monoton kan di dalam kita berorganisasi. Kemudian ya mungkin ada hal-hal di dalam organisasi itu yang membuat kita merasa udahlah sih ngapain lagi berorganisasi. Nah, yang jelas ketika kita berorganisasi memang pikiran-pikiran negatif itu sering sekali tiba dan menjadi suatu ganjalan ya, menjadi kerikil-kerikil ya, virus tapi bukan corona. Menjadi kerikil-kerikil yang ya kadang membuat kita terjatuh. Ya namanya berorganisasi itu kata saya tadi dinamika. Jatuh bukan berarti kita tidak bisa bangkit lagi ya. Jatuh bagaimana caranya kita bisa bangkit lagi. Nah, kemudian dengan adanya tekanan-tekanannya, memang saya sendiri merasakan dari orang tua, dari keluarga kan. Ya, bahkan orang tua sendiri pada awalnya bukan gimana ya? Ya bisa dikatakan tidak mendukung secara penuh. Ngapain sih ngurus organisasi, tadi dikatakan dapat uang enggak kan, ngabisi waktu, nguras energi, udahlah belajar aja benar-benar di sekolah, sama sekolah, nah, tinggal bagaimana lanjutnya. Tapi tinggal bagaimana cara kita bisa menjelaskan, bagaimana cara kita bisa meyakinkan orang tua bahwasanya dari kita berorganisasi ini sendiri ada satu hal yang tidak kita dapatkan di tempat lain, dan ini juga bisa menunjang masa depan kita nantinya. Bahwasanya ketika kita sudah berorganisasi ini, kita kenal banyak orang, kita dapat ilmu lebih dari teman-teman kita yang hanya sekolah setiap harinya, sudah sekolah pulang ke rumah, dan seperti itu aktivitas setiap harinya. Nah, kita yang berorganisasi ini pasti beda. Setiap hari kita akan menemui hal-hal baru. Setiap hari kita akan menghadapi hal-hal yang berbeda. Nah, inilah nikmat yang kita berorganisasi. Kemudian kita bisa membuktikan kepada orang tua,
bila perlu ketika ada kegiatan di dalam organisasi itu kita ajak orang tua kita, ini loh kegiatan organisasi saya. Jadi ya mereka pun percaya karena mereka sudah melihat, oh memang berarti benar positif kegiatan yang bermanfaat kegiatannya. Jadi kita bisa meyakinkan, kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang kita lakukan ini, apa yang sudah kita kerjakan ini bermanfaat untuk diri kita, bahkan bisa bermanfaat juga bagi orang banyak, bagi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi sebelum Dimas akhiri sesi tanya jawab, Tapi ke depan harus ada video selanjutnya dong. iya siap. Jadi di sini mungkin jadi pertanyaan juga dari teman-teman yang lain. Siapa sih Kak tokoh favorit atau inspirator Kakak sendiri gitu dalam menjalani dalam organisasi ini Kak? Bagi saya sih ya, tidak ada tokoh yang spesifik misalnya satu orang atau itu yang menjadi, ya bagi saya pribadi siapapun tokoh itu ketika dia saya bisa melihat dia sudah menebar manfaat bagi orang banyak, bagi saya itu inspirasi bagi saya, baik tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional, bahkan sampai ke senior-senior yang ada di IKLKS khususnya kan, yang bagi saya ketika apa yang mereka lakukan itu bermanfaat untuk orang lain, itu inspirasi bagi saya. Jadi seperti itu. Iya. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu diskusi kita untuk sesi hari ini. Ya. Jadi untuk kedepannya kita bakal membahas topik-topik baru, topik-topik yang lebih mendetail yang tentu akan mengedukasi kita sama-sama gitu lah. Jadi jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info. Supaya dapat notifikasi. Ya, dapat notifikasi, tidak ketinggalan info dari video-video kami yang akan kami upload setiap minggunya. Thank you, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.